Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai tata nama gugus fungsi keton atau disebut juga dengan alkanon. Kita tahu keton gugus fungsinya adalah CO atau seperti ini ditulis ya, bisa ditulis seperti ini atau kalau dibuat ikatannya ya C rangkap 2 dengan O. Kemudian rumus strukturnya adalah RCOR atau bisa ditulis seperti ini. Rumus molekulnya keton adalah CnH2NO. Sekarang kita lihat tata namanya berdasarkan nama IUPAC. Untuk nama IUPAC, keton diberi nama dengan alkanon. Jadi alkana berakhiran on. Kalau butana berarti jadi butanon. Heksana menjadi heksanon. Pentana jadi pentanon. Jadi akhiran on. Kemudian untuk rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang ada gugus alkanon atau gugus ketonnya. Kemudian nomor dimulai dari yang paling dekat dengan gugus keton atau gugus alkanonnya. Kemudian penulisan nama sama seperti alkohol ya. Jadi nama cabang dulu ditulis baru nama rantai induknya. Contoh misalnya. Contoh pertama CH3, CH2, CO, kemudian CH3. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah alkanon rantai lurus. Sekarang kita beri nomor. Nomor dimulai dari yang paling dekat dengan gugus keton. Dari kiri atau dari kanan? Ya, dari kanan. Ya kan ini? 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah ketonnya terletak di nomor 2 butanon. Soal kedua ini dia. Kita tentukan dulu yang mana rantai induknya. Ini adalah rantai bercabang sudah ya. Rumus strukturnya ini rantai bercabang. Kalau nomor 1 tadi adalah rantai lurus. Nah ini kita tentukan yang mana rantai induknya. Kita lihat, kita hitung dari ujung sini ya, kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinan yang paling panjang rantai karbonnya adalah yang lurus. Kita tandai rantai induknya. Ini dia rantai induk. Kemudian dia mengandung gugus ketonnya. Oke, sekarang beri nomor dari kiri atau dari kanan. Ya, dari yang paling dekat dengan gugus ketonnya, yaitu ini CO ini. Berarti dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini disebut dengan cabang. Oke, sekarang kita beri nama. Nama cabangnya dulu. Ada etil, ada metil. Mana yang kita tulis lebih dahulu? Ini etil. Ini metil. Oke, sekarang kita lihat mana yang kita tulis lebih dahulu. Etil ya. Etil terletak di nomor 3. Berarti 3 metil. 3 etil, ya kan? Kemudian metilnya di nomor 5, 5 metil, 3 etil, 5 metil, baru rantai induknya. Ketonnya terletak di nomor 2, berarti 2. Kemudian rantai induknya ada 6. Kalau 6 heksana jadi heksanon. 2 heksanon, jadi akhiran on. 3 etil, 5 metil, 2 heksanon. Soal ketiga, ini dia soalnya. CH3 2 kali CH. CO kemudian CH3. Ini berarti kita jabarkan dulu ya, bentuk rantainya seperti apa. Berarti CH3 2 kali CH, berarti ada
CH3 2 kali di CH. CH3, Ibu buat seperti ini CH3, kemudian C, kemudian O, kemudian CH3. Nah, ini penjabarannya. Sekarang baru kita beri nomor. Rantai induknya yang mana ini? Ya, yang lurus ya. Kita ambil aja yang lurus, mengandung gugus ketonnya. Kemudian nomor dari mana? Ya, dari kanan karena paling dekat dengan CO-nya. 1, 2, 3, 4. Oke, namanya apa sekarang? Metilnya terletak di nomor berapa ini? 3. Berarti 3 metil. Oke, 3 metil. Kemudian baru gugus ketonnya di nomor berapa? 2. Berarti 3 metil, 2 ada 4 butana jadi butanon. 3 metil, 2 butanon. Nah, itu nama senyawanya. Ke soal nomor 4, agak lebih panjang ini. Rantai karbonnya dan lebih kompleks. Silakan pertama kita pilih dulu mana rantai induknya. Kayaknya ini kita lihat dulu yang lurus ya. Yang lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 C. Tapi kita lihat di rantai lurus ini, apakah ada gugus ketonnya? Ya, nggak ada. Gugus ketonnya ada di sini di bawah. Berarti ini bukan rantai induk. Karena apa? Dia tidak ada gugus keton walaupun rantainya lebih panjang. Berarti rantai induknya adalah kita pilih yang ke bawah. Oke, kita lihat kalau dari kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai induknya adalah yang dari kanan ke bawah. Nah, ini dia rantai induknya. Kita tandai dulu. Nah, ini dia. Ini rantai induknya. Kita beri nomor. Nomor dimulai dari bawah atau dari atas? Ya, dari bawah. Kenapa? Karena dekat dengan CO-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di luar rantai induk inilah yang cabang. Ini cabang. Ini tadi cabang ya. Cabang. Nah, ini juga cabang, satu kesatuan. C-nya 3. Kalau bentuknya lurus seperti ini berarti namanya adalah propil. Kalau ini tadi adalah C1 metil. Tinggal kita beri nama. Nama rantai cabangnya dulu. Ada propil, ada metil. Berdasarkan abjad berarti metil dulu yang kita tulis. Metil terletak di nomor 5. 5 metil. Kemudian 5 metil. Propil di nomor 3. 3 propil. 3 propil. Selesai cabang baru nama rantai induk. 1, 2, 3. Ada 7 berarti akhiran on. Heptana jadi heptanon. Nah, itu dia nama dari alkanon atau keton berdasarkan nama IUPAC. Jadi hampir sama dengan alkohol, cuman ini nama rantai induknya akhiran on. Kalau aldehid tadi akhiran al. Sekarang kita ke nama trivialnya. Untuk nama trivial ini hampir sama dengan ether. Namanya ini rumus strukturnya ya, RCOR. Jadi CO-nya diapit oleh 2R. Jadi nama trivialnya adalah alkil keton. Alkil keton. Nah, ini nama trivialnya. Alkil keton. Hampir sama dengan ether. Sama. Kalau ada alkilnya sama diberi awalan di. Contoh misalkan seperti ini. Contoh pertama ya. CH3 C, kemudian O, kemudian CH2 CH3. Oke. R-nya adalah ini dia. R pertama, kemudian R kedua.
ya kan? Alkil keton, berarti namanya adalah ini metil, ini etil. Yang kita sebut dulu adalah etilnya, berarti namanya adalah etil metil keton. Oke, namanya juga nggak sesuai abjad, nggak masalah. Metil etil keton juga nggak apa-apa. Etil metil keton atau metil etil keton. Jadi tidak sesuai abjad juga tidak masalah. Soal kedua, misalnya seperti ini, C2H5, kemudian C, kemudian O, kemudian C2H5. Nah, ini dia. Kita lihat alkilnya, ini dia. Alkil yang mengapit gugus ketonnya ternyata sama-sama etil, ya kan? Jadi kalau sama diberi awalan di. Ini kan etil, ini etil, ini etil. Berarti namanya adalah beri awalan di. Di etil keton. Oke. Sekarang soal ketiga. Soal ketiga misalkan seperti ini. CH3, kemudian C, CH3, CH, ini kemudian C, kemudian ini O, ini CH3. Oke, nah ini alkilnya seperti apa ini? Ini kita tanda ini alkil, ini alkil. Alkil yang di kiri ada 3C, tetapi bentuknya seperti ini. Berarti namanya apa ini kalau seperti ini bentuknya? Ini adalah isopropil, ya kan? Bentuk seperti ini. Kemudian ini adalah metil. Namanya berarti apa ini? Metil isopropil keton. Soal keempat, ini soal keempat ya. Tulislah rumus struktur dari 2-metil 3-pentanon. Kita gambarkan dulu rantai induknya. Ini rantai induk. Pentanon berarti ada 5. Kita buatkan ini C, kemudian C, 4 ya, 5. Ini dia pentanon. Kemudian alkanon ya, ketonnya terletak di C nomor 3. Kita beri nomor, misalnya nomor, kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti nomor 3 pentanon, berarti ini dia ketonnya CO, ya kan? Sekarang 2 metil, berarti C nomor 2 ada metil, CH3. Kita lengkapi hanya sekarang CH3, CH, kemudian ini CH2, ini CH3. Nah, inilah dia nama 2 metil 3 pentanon. Soal terakhir, tulislah rumus struktur di isopropil keton. Ini nama trivial ya, nama trivial. Kita lihat ini di isopropil keton, berarti yang mengapit gugus CO itu adalah isopropil, sama-sama isopropil. Kita buat dulu ketonnya. Ini dia CO. Kemudian kiri dan kanan itu diapit oleh isopropil. Karena ada di, berarti kiri dan kanan sama-sama isopropil. Isopropil seperti ini ya. CH3, kemudian di sini CH3. Ini CH. Kemudian ini CH, CH3, CH3. Nah, inilah yang disebut dengan di isopropil keton. Oke. Isopropil. Baiklah, demikianlah video kita yang membahas tentang tata nama dari keton. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.